Teman-teman semua, perkenalkan saya siswa dari SMA Negeri 1 Lotu. Saya dari kelas 11 IPS 3. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi saya dengan mapel fisika, yaitu pada bab 12, yaitu efek rumah kaca dan pemanasan global. Untuk itu, kepada teman-teman semua, ditonton sampai habis ya. Dadah! Baik, langsung saja masuk kita pada pembahasan mengenai materi saya, yaitu bab 12, efek rumah kaca dan pemanasan global. Efek rumah kaca adalah fenomena di mana atmosfer bumi menahan sebagian panas dari matahari sehingga menjaga suhu bumi tetap hangat dan layak huni. Tanpa efek rumah kaca, suhu bumi akan jauh lebih dingin dan tidak mendukung kehidupan seperti yang kita kenal. Proses terjadinya efek rumah kaca. Jadi ada beberapa proses terjadinya efek rumah kaca, teman-teman. Yang pertama, radiasi matahari. Sinar matahari memasuki atmosfer bumi dan mencapai permukaan. Yang kedua, penyerapan dan pemantulan. Permukaan bumi menyerap sebagian radiasi ini dan memantulkan sebagian lainnya kembali ke angkasa. Yang ketiga, panas terjebak. Sebagian radiasi yang dipantulkan ditangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dan uap air atau H2O. Yang keempat, pemanasan global. Gas-gas ini memerangkap panas dan menyebarkannya kembali ke permukaan bumi, meningkatkan suhu global. Gas rumah kaca dan sumbernya. Jadi ada beberapa gas rumah kaca dan sumber-sumbernya. Masuk kita pada gas rumah kaca dan sumbernya. Yang pertama, gas-gas utama. Yang pertama yaitu karbon dioksida atau CO2, dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Yang kedua, metana atau CH4, dihasilkan dari aktivitas pertanian seperti peternakan dan padi sawah, serta dari penimbunan sampah. Yang ketiga, dinitrogen oksida atau N2O, dihasilkan dari penggunaan pupuk kimia dan pembakaran bahan bakar fosil. Yang keempat, klorofluorokarbon atau CFC, gas buatan manusia yang dihasilkan atau digunakan dalam pendingin udara dan lemari es. Masuk kita pada sumber utama emisi. Yang pertama, industri, menghasilkan emisi dari proses produksi dan penggunaan energi. Yang kedua, transportasi, kendaraan bermotor menghasilkan CO2 dari pembakaran bahan bakar. Yang ketiga, pertanian dan kehutanan, penggunaan pupuk, pembuatan lahan pertanian, dan pembakaran hutan. Yang keempat, rumah tangga, penggunaan listrik dan pemanasan yang dihasilkan. Untuk kita pada dampak pemanasan global. Pemanasan global mengacu pada peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Dampaknya luas dan beragam, mencakup berbagai aspek kehidupan dan ekosistem. Yang pertama, dampak terhadap iklim. Yaitu peningkatan suhu global. Suhu rata-rata bumi meningkat mengakibatkan perubahan pola cuaca. Yang kedua, perubahan curah hujan. Beberapa daerah mengalami peningkatan curah hujan, sementara lainnya mengalami kekeringan. Yang ketiga, fenomena cuaca ekstrim, peningkatan frekuensi dan intensitas badai, banjir, dan gelombang panas. Masuk kita pada dampak terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu pencairan es kutub. Lapisan es di kutub utara dan selatan mencair, menyebabkan menaiknya permukaan laut. Yang kedua, kenaikan permukaan laut. Meningkatnya permukaan laut mengancam daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang ketiga, kehilangan keanekaragaman hayati. Habitat alami terganggu, mengancam kelangsungan hidup berbagai spesies. Masuk kita pada dampak terhadap kesehatan manusia. Yang pertama, penyakit tropis. Penyakit seperti malaria dan demam berdarah dapat menyebar ke daerah baru. Yang kedua, gangguan pernapasan. Peningkatan polusi udara menyebabkan masalah kesehatan pernapasan. Masuk kita pada bagian ketiga, yaitu stres panas. Gelombang panas menyebabkan dehidrasi dan stres panas
terutama pada populasi rentan. Jadi ada upaya mitigasi dan adaptasi. Upaya mengatasi pemanasan global diperlukan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi. Masuk kita pada pertama yaitu mitigasi. Bagian ke-1, pengurangan emisi. Mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan energi terbarukan seperti matahari, angin, dan biomasa. Yang kedua, efisiensi energi. Meningkatkan efisiensi energi di sektor industri, transportasi, dan rumah tangga. Yang ketiga, reboisasi. Menanam pohon untuk menyerap CO2 dari atmosfer. Yang ketiga, pengembangan teknologi bersih. Inovasi teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Masuk kita pada upaya mitigasi dan adaptasi. Upaya mengatasi pemanasan global diperlukan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi. Masuk kita pada bagian pertama yaitu mitigasi. Yang pertama, pengurangan emisi. Mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan energi terbarukan seperti matahari, angin, dan biomasa. Yang kedua, efisiensi energi. Meningkatkan efisiensi energi di sektor industri, transportasi, dan rumah tangga. Yang ketiga, reboisasi. Menanam pohon untuk menyerap CO2 dari atmosfer. Yang ketiga, pengembangan teknologi bersih. Inovasi teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Masuk kita pada adaptasi. Pembangunan infrastruktur tangguh. Membangun infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim seperti bendungan dan sistem irigasi yang lebih baik. Yang kedua, pengelolaan sumber daya air. Mengatur penggunaan air untuk mengatasi kekeringan dan banjir. Yang ketiga, perubahan pola pertanian. Mengadaptasi teknik pertanian untuk mengatasi perubahan iklim seperti menggunakan tanaman tahan kekeringan. Yang keempat, edukasi dan kesadaran publik. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengurangi dampak pemanasan global. Jadi teman-teman, kesimpulan dari materi saya yaitu efek rumah kaca ini dan pemanasan global adalah isu kritis yang memengaruhi seluruh planet. Melalui pemahaman yang lebih baik dan tindakan kolektif, kita dapat mengurangi dampak negatifnya dan menahan dan menjaga bumi tetap layak huni bagi generasi mendatang. Edukasi, inovasi, dan kerjasama global adalah kunci dalam menghadapi tantangan ini. Jadi, saya harapkan dengan penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang efek rumah kaca dan pemanasan global, mencakup penyebab, dampak, dan solusi potensial, serta menekankan pentingnya tindakan segera untuk mengurangi dampak buruknya. Jadi teman-teman, sekian dari penjelasan saya mengenai materi saya pada mapel fisika ini dalam bab 12 efek rumah kaca dan pemanasan global. Jadi kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk di like, komen, subscribe,